Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang motivasi dan karakteristik wisatawan olahraga dalam kajian sport tourism atau wisata olahraga. Saat ini pariwisata mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, jika dahulu pariwisata identik dengan wisata alam atau wisata budaya, sekarang itu muncul berbagai bentuk wisata yang baru, yang lebih aktif, modern, dan kreatif. Nah, salah satunya adalah sport tourism atau wisata olahraga. Nah, sport tourism ini merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang dengan tujuan mengikuti, menonton, atau menikmati aktivitas olahraga di suatu tempat tertentu. Nah, kegiatan wisata olahraga ini dapat berupa yang pertama mengikuti lomba maraton, yang kedua menonton pertandingan sepak bola, yang ketiga mengikuti balap sepeda, hingga mencoba olahraga air seperti sprint, banana boat, dan parasailing. Di mana dalam sport tourism itu wisatawan tidak hanya memperoleh hiburan, tetapi juga pengalaman baru atau manfaat kesehatan serta interaksi sosial dengan banyak orang. Nah, wisatawan olahraga sendiri adalah orang yang melakukan perjalanan karena tertarik terhadap kegiatan olahraga tertentu. Mereka dapat berperan sebagai peserta aktif, penonton, pendukung tim, maupun wisatawan rekreasi. Yang dimana contohnya itu seseorang yang misal datang ke Bali untuk mencoba sprint termasuk wisatawan olahraga aktif, sedangkan orang yang datang menonton turnamen seperti sepak bola nasional itu termasuk wisatawan olahraga pasif. Nah, secara umum sport tourism ini dibagi menjadi 3 bagian atau 3 jenis, yang dimana yang pertama wisata olahraga aktif, yaitu wisatawan ikut langsung dalam aktivitas olahraga. Yang kedua wisata olahraga pasif, yaitu wisatawan datang hanya untuk menonton pertandingan atau kompetisi. Nah, yang ketiga wisata nostalgia olahraga, misalnya mengunjungi stadion bersejarah, museum olahraga, atau tempat legendaris yang berkaitan dengan olahraga. Nah, perkembangan sport tourism di Indonesia cukup pesat karena didukung banyak destinasi wisata dan meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang motivasi wisatawan dalam mengikuti kegiatan sport tourism. Motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang tertarik melakukan suatu kegiatan dalam wisata olahraga. Setiap orang memiliki alasan yang berbeda-beda, tergantung kebutuhan, minat, usia, dan gaya hidupnya. Motivasi pertama adalah rekreasi dan hiburan. Banyak orang mengikuti event olahraga karena ingin melepas penat, stres dari aktivitas sehari-hari. Suasana ramai, semangat, serta dan pengalaman baru membuat wisata olahraga menjadi aktivitas yang menyenangkan. Misalnya, seseorang mengikuti fun run bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga untuk menikmati suasana kota dan bertemu banyak orang. Motivasi kedua adalah kesehatan dan kebugaran. Saat ini, olahraga telah menjadi bagian dari gaya hidup sehat. Masyarakat modern, banyak orang sadar pentingnya menjaga kesehatan tubuh melalui aktivitas fisik. Karena itu, kegiatan seperti maraton, hiking, dan yoga semakin populer di kalangan masyarakat. Penelitian yang terdapat dalam makalah menunjukkan bahwa generasi Z di kota Makassar memiliki minat tinggi terhadap sport tourism karena dipengaruhi tren hidup sehat dan aktivitas produktif. Motivasi ketiga adalah motivasi sosial. Banyak wisatawan mengikuti event olahraga karena ingin memperluas relasi dan bergabung dengan komunitas tertentu. Dalam event olahraga, peserta bisa bertemu teman baru,
memperluas jaringan, dan membangun hubungan sosial. Bahkan tidak sedikit komunitas lari dan sepeda yang terbentuk karena sering mengikuti event bersama. Fase berikutnya adalah mencari pengalaman baru. Beberapa wisatawan ingin mencoba olahraga yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Adapun beberapa contohnya yaitu wisatawan asing mencoba surfing di Bali, atau wisata domestik mencoba arung jeram dan berlayar. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik wisatawan olahraga dan faktor yang mempengaruhi perilaku mereka. Setiap wisatawan olahraga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat dilihat dari usia, tujuan perjalanan, asal wisatawan, dan tingkat ekonomi. Berdasarkan usia, generasi muda seperti Gen Z dan milenial lebih menyukai kegiatan yang modern, kompetitif, dan menarik untuk dibagi di media sosial. Mereka biasanya tertarik pada fun run, maraton, surfing, olahraga ekstrim, dan goes atau cycling. Sedangkan wisatawan dewasa lebih memilih aktivitas yang santai dan nyaman seperti golf, hiking, yoga, dan olahraga rekreasi. Berdasarkan tujuan perjalanan, wisatawan olahraga dibagi menjadi 4. Yang pertama ada peserta aktif, yang kedua penonton, yang ketiga pendamping, dan yang keempat ada wisatawan dan rekreasi. Peserta aktif biasanya mengeluarkan biaya lebih besar karena harus membayar registrasi dan perlengkapan olahraga. Berdasarkan asal wisatawan, terdapat wisatawan domestik, wisatawan memancanegara. Wisatawan domestik biasanya memiliki event yang dekat dan mudah dijangkau. Sedangkan wisatawan asing tertarik pada pengalaman unik khas Indonesia, terutama olahraga air dan wisata alam. Penelitian dalam makalah menjelaskan bahwa wisatawan asing tertarik menikmati olahraga air di Tanjung Benoa karena fasilitas lengkap, keindahan alam, dan pengalaman yang menantang. Selain karakteristik, perilaku wisatawan juga dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, ada faktor psikologis. Contohnya, minat terhadap olahraga tertentu, rasa aman, dan kepuasan selama mengikuti event. Jika wisatawan mereka puas, mereka biasanya akan kembali lagi di masa mendatang. Kedua, ada faktor sosial. Digunakan pergaulan, keluarga, komunitas olahraga, dan media sosial sangat memengaruhi keputusan seseorang mengikuti wisatawan olahraga. Ketiga, ada faktor situasional seperti harga tiket, akses transportasi, fasilitas umum, keamanan, dan kondisi cuaca. Saya akan menjelaskan tentang pola konsumsi wisatawan olahraga serta dampak ekonominya terdapat daerah tujuan wisata. Wisatawan olahraga memiliki pola pengeluaran yang cukup luas. Pengeluaran mereka tidak hanya untuk tiket pertandingan, tetapi juga kebutuhan lain selama perjalanan. Pengeluaran wisatawan olahraga meliputi transportasi, penginapan, tiket pertandingan atau biaya registrasi, makanan dan minuman, perlengkapan olahraga, souvenir, serta hiburan tambahan di sekitar lokasi wisatawan. Peserta lomba biasanya memiliki pengeluaran lebih besar dibandingkan penonton karena membutuhkan perlengkapan khusus dan biaya pemulihan fisik. Kehadiran wisatawan olahraga memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal. Hotel, restoran, transportasi, UMKM, dan pedagang sekitar
lokasi event dapat memperoleh peningkatan pendapatan selama kegiatan berlangsung. Selain manfaat ekonomi, sport tourism juga menjadi media promosi daerah. Banyak distribusi menjadi lebih dikenal karena sering mendapatkan event olahraga. Contohnya, Bali terkenal dengan surfing, Lombok dengan motor GP, dan berbagai kota di Indonesia mulai terkenal melalui event maraton dan sailing tour. Penelitian dalam makalah menunjukkan bahwa minat wisatawan untuk kembali menonton event olahraga menjadi peluang besar bagi pemulihan pariwisata pasca pandemi berdasarkan seluruh pembahasan, dan dapat disimpulkan bahwa sport tourism adalah perpaduan antara olahraga dan pariwisata. Wisatawan memiliki motivasi yang beragam, karakteristik wisatawan berbeda-beda, serta sport tourism memberikan dampak besar terhadap ekonomi dan promosi daerah. Oleh karena itu, pemerintah dan penyelenggaraan event perlu meningkatkan fasilitas, keamanan, kebersihan, dan promosi digital agar wisata olahraga di Indonesia semakin berkembang dan mampu menarik lebih banyak wisatawan. Sekian dari kelompok kami.